Halo guys, welcome to NHTech ID dan kali ini aku akan bahas tips and tricks bagi kalian yang baru saja menggunakan iPhone 13 mini, iPhone 13, iPhone 13 Pro dan juga iPhone 13 Pro Max. Selain itu juga bagi kalian yang pengguna iPhone X ke atas pastinya akan berguna untuk tips and tricks ini dan pastinya juga menggunakan iOS 15 ke atas. Yang pertama adalah kalian pastikan update software terlebih dahulu. Jadi kalian bisa cek di setting, lalu masuk ke general. Jadi masuk di general dan software update. Di kali ini yang terakhir adalah iOS 15.1 yang bisa kalian update. Pastikan kalian update terlebih dahulu sehingga mendapatkan fitur-fitur terbaik yang ada di iPhone 13 series kalian. Selain itu kalian juga perlu mengganti nama yang pastinya. Jadi masuk ke setting terlebih dahulu, lalu cari general, about. Name-nya ini bisa kalian rename ya. Jadi kalau misalnya kalian untuk airdrop atau berbagi share ke teman-teman kalian, kalian akan mengeluarkan nama dari iPhone kalian itu sesuai dengan nama yang ada di bagian ini. Jadi contoh nih, aku memberi nama Nelson's iPhone. Jadi ketika orang melihat dan cek, misalnya mau sharing file ke airdrop, akan munculnya dengan nama Nelson's iPhone. Selanjutnya untuk pindah apps banyak sekaligus. Jangan pindah satu-satu. Jadi pertama kalian tahan terlebih dahulu. Nah, kalian bisa pilih nih, 1, 2, 3, 4, 5, 6, langsung kalian drag saja ke bagian yang lain. Jadi jangan satu-satu ya guys ya. Aku ulangi sekali lagi, pilih salah satu lalu kalian tap yang lain, kalian jadikan satu, lalu kalian lepas ke bagian yang ingin kalian tambahkan. Jadi sangat-sangat mudah dan sangat cepat. Lalu selanjutnya adalah haptic touch. Kalian perlu cek di sini, masuk ke settings, lalu kalian cari accessibility. Di dalam accessibility kalian pilih touch. Di bagian touch ini ada banyak assistive touch. Bagi kalian yang pengguna iPhone X ke bawah pastinya akan biasanya otomatis menyalakan assistive touch. Jadi bisa kalian sesuaikan nih. Kalau kalian mau ini kalian bisa nyalakan assistive touch di sini. Reachability jika kalian membutuhkan, ini bisa mempermudah kalian bagi tangan kalian yang kecil. Jika kalian nyalakan, kalian coba slide ke bawah. Ini akan naik otomatis seperti ini. Kalian bisa bantu untuk buka control center dan lain-lain. Lalu selanjutnya adalah haptic touch. Jadi sesuaikan dengan yang kalian inginkan. Kalian bisa cek nih ada fast atau slow. Jadi kalau kalian tahan, akan otomatis terbuka. Ini bisa ada di semua aplikasi sih. Mayoritas ada, lalu beberapa seperti di Safari, browser, atau bahkan ini Twitter kalian tahan, ini haptic touch. Jadi keluar menu-menu seperti ini. Di bagian touch juga ada back tap. Jika kalian menginginkan, ini bisa kalian nyalakan. Misalnya double tap, kalian mau apa nih? Misalnya double tap, kalian buka kamera. Ini aku akan tunjukkan. Ketika aku nyalakan back tap, aku tap nih 2 kali di bagian belakang, akan otomatis membuka aplikasi yang kalian sesuaikan. Jadi contoh nih lagi, back tap. Kamera akan langsung terbuka. Jadi sesuai dengan apa yang kalian sudah setting. Saranku adalah lebih baik yang triple tap. Kalau double tap, kadang kalian letakkan saja akan otomatis terbuka karena dirasa bahwa kalian melakukan double tap. Seperti itu. Selanjutnya adalah privacy atau Face ID. Jadi kali ini mendapatkan Face ID untuk iPhone X ke atas ya pastinya. Nah, di bagian Face ID ini, kalian masuk ke bagian Face ID and Passcode. Jadi, aku masukkan terlebih dahulu. Kalian bisa aktifkan setelah kalian add Face ID kalian. Ini kan aku sudah setup, jadi aku kalau mau harus reset Face ID atau menambahkan setup alternatif. Biasanya sih ketika orang yang pakai kacamata supaya lebih maksimal, aku sih kadang pakai kacamata yang pertama, lalu yang kedua tidak pakai kacamata. Lebih maksimal aja, tapi sebenarnya nggak masalah sih. Lalu ini ada iPhone Unlock, ini sesuaikan yang kalian inginkan. Lalu ini tetap nyalakan saja, jadi tidak sembarangan hanya wajah kalian bisa membuka iPhone kalian supaya lebih aman aja. Lalu ini Unlock with Apple Watch. Jika kalian menggunakan seri 3 ke atas, pastikan kalian bisa nyalakan ini. Aku kebetulan ada seri 7 di sini. Jadi ketika aku memakai masker, kalau misalnya dinyalakan ini akan mendeteksi jika aku menggunakan masker akan otomatis terbuka ketika ada Apple Watch yang kita gunakan. Jadi lebih aman dan lebih mudah sih ya. Walaupun memang tidak seaman benar-benar Face ID yang mengescan wajah kita. Selanjutnya masuk di privacy. Jadi ini ada bagian privacy, lalu location service. Location service ini kalian bisa sesuaikan nih. Contoh misalnya aku bagian App Store, aku membutuhkan nih while using the app, kalau kalian mau nyalakan, kalian nyalakan. Ini ada precise location yang baru dari iOS 14 dan sekarang iOS 15 ya. Jadi ketika menurut kalian tidak terlalu butuh precise location, benar-benar kalian di titik dari GPS, menurutku precise location-nya dimatikan saja, jadi akan mendeteksi area. Selanjutnya, jika dari location service kalian back, ini ada tracking. Ini sebenarnya sudah diperkenalkan di iOS 14, di iOS 15 ini lebih detail sih menurutku. Contoh, ini sebenarnya jika kalian yang belum tahu,
kalian misalnya menyalakan Instagram, jadi ini akan memberikan hak Instagram untuk mengakses activity kalian dengan company apps atau aplikasi lain dan website yang kalian buka. Kelebihannya adalah ketika iklan yang ada di aplikasi tersebut akan sesuai dengan apa yang kalian buka dan apa yang kalian inginkan. Contoh kalian misalnya lagi buka cari baju atau benda-benda tertentu lah di online shop. Pastinya ketika kalian membuka aplikasi tersebut akan menyesuaikan dan keluar ads sesuai yang kalian inginkan. Jadi itu kelebihannya. Kelemahannya adalah aplikasi tersebut bisa mengetahui apa yang kalian buka dan juga kalian merasa tidak private saja sih. Karena bisa di tracking dari aplikasi-aplikasi lain tersebut dan datanya dikumpulkan dengan apa yang kalian inginkan. Selanjutnya ada tips yang menurutku menarik adalah control center. Jadi control center di bagian ini jika kalian lihat punyaku adalah langsung kamera di bagian kanan, lalu ada kalkulator, center, voice memo, dan juga untuk Shazam. Ini Shazam built-in ya, sekarang ada dari iOS, jadi kalian bisa sesuaikan saja. Karena kalau misalnya aku ada apa-apa nih, dengan mudah aku tinggal slide, langsung buka kamera, aku buka kamera app. Dengan mudah seperti itu, tidak perlu bingung cari aplikasi. Walaupun kalian bisa sih taruh di bagian homepage kalian, itu terserah kalian. Caranya adalah kalian dari masuk setting, cari control center. Nah ini ada beberapa aplikasi dan biasanya aplikasinya dari bawaan Apple ya. Jadi kalau merasa butuh, kalian bisa sesuaikan nih, misalnya ada hearing, home, magnifier, notes, dan kalian butuh taruh di control center, tinggal ditambah saja. Kalian akan bisa membuka aplikasi tersebut dari bagian atas control center. Jadi pilih sesuai yang kalian inginkan, tapi tipsku sih kamera kalkulator taruh aja di control center supaya lebih mudah. Selanjutnya adalah fitur yang sangat menarik, AirDrop, yang sangat disukai oleh pengguna iOS. Jadi share dengan mudah bagi sesama pengguna iPhone, iPad, ataupun Mac, semuanya dari Apple ya. Kalian bisa langsung masuk ke foto, lalu di bawah kiri ada bagian share, lalu klik AirDrop. Jadi nanti AirDrop ini akan menyesuaikan apa saja sih yang ada di sekitar kalian. Untuk AirDrop membutuhkan WiFi dan Bluetooth nyala, jadi kalian bisa cek di bagian control center. Ketika WiFi dan Bluetooth nyala, barulah AirDrop bisa nyala. Kalian bisa sesuaikan mau contacts only, receiving off, atau everyone. Jadi kalau receiving off ini ketika orang nyalakan AirDrop, nama kalian tidak akan muncul. Tidak hanya foto, jadi bisa beberapa, contohnya dari file, folder, lalu juga dengan beberapa voice memos, itu bisa kalian share ke teman kalian yang menggunakan iPhone dengan AirDrop ini. Selanjutnya adalah widget. Bagi kalian pengguna Android mungkin sudah mengerti, tapi bagi pengguna iOS yang sebelumnya tidak menyentuh iOS 14 ke bawah juga pastinya tidak mengerti widget. Jadi kalian bisa tahan manapun, lalu di bagian atas kiri ada tanda plus, kalian pencet tanda plus. Kalian bisa sesuaikan nih apa aja yang kalian mau. Contohnya misalnya ada aplikasi-aplikasi yang sudah disuggest oleh Apple, lalu juga aplikasi lain, misalnya aku mau files. Files tinggal pencet aja, ada pilihannya mau apa aja yang bisa kalian keluarkan di widget kalian. Contoh, misalnya aku masukkan Game Center. Kalian tahan, taruh aja di bagian apa yang kalian inginkan. Misalnya kalian mau taruh sebelah, atau kalian bisa tumpuk dengan widget yang lain. Nanti kalian bisa akan menggunakan ini dengan slide. Contoh aku dan terlebih dahulu. Ketika kalian tumpuk dua widget, kalian bisa melakukan slide seperti ini. Ataupun kalian bisa tahan dan aktifkan Smart Stack atau Smart Rotate ini. Jadi ketika kalian nyalakan Smart Rotate, misalnya contoh nih, aku bukanya jam ya, dan kalender misalnya. Ketika ada event tertentu dan waktunya sudah mendekati, otomatis nanti akan keluarnya di bagian stack ini adalah kalender kalian, tidak jam ataupun tidak aplikasi lain. Jadi akan menyesuaikan apa yang kalian butuhkan. Jika kalian slide, kalau aku kan dalam satu homepage ya. Kalau misalnya ada beberapa nih, aku misalnya buka Twitter, lalu aku tambahkan di sini. Berarti kan ada dua ya, ada dua halaman. Kalau kalian tidak suka, kalian bisa matikan langsung. Jadi centangnya kalian matikan. Lalu yang tampil adalah halaman pertama saja. Padahal sebenarnya tadi kalian lihat ini ada beberapa page yang aku matikan. Jadi kalau misalnya aku nyalakan semuanya, nah baru akan muncul. Jadi ketika kalian slide baru akan ada 4 page yang kalian gunakan. Jadi otomatis sesuai yang kalian inginkan saja. Kalau aku suka satu homepage, jadi lebih clean aja sih, menurutku lebih mudah. Karena di bagian kanan ini ada app library. Kalian sudah disesuaikan oleh Apple dari softwarenya. Suggestion, recently added, social, semuanya akan jadi satu dalam kotak-kotak yang sudah dikelompokkan. Kalau kalian membutuhkan beberapa aplikasi, tinggal search saja. Ataupun ini ada sesuai urutan hurufnya. Jadi kalian mau sesuaikan, terserah. Kalian lebih suka yang mana. Tapi menurutku, aku sih tetap jadi satu page. Lalu kalau aku butuh, misalnya mencari app tertentu, langsung saja di app library. Atau bahkan biasanya sih otomatis. Karena jam tertentu, misalnya aku buka aplikasi Google News, nanti di suggestion ini pasti akan munculnya Google News. Jadi sesuaikan saja dan sangat mudah penggunaannya di app library ini. Untuk lebih clean lagi sih, biasanya aku masuk ke settings, lalu ke home screen.
Jadi di bagian home screen ini, aku matikan untuk newly downloaded apps-nya. Jadi aku masukkan ke app library only. Jadi ketika kalian download aplikasi dari App Store nih contohnya, tidak akan muncul atau menambahkan page lagi, jadi tetap hanya satu. Nanti akan munculnya di recently added ini, jadi ditambahkan otomatis di bagian recently added, tapi tidak mengganggu homepage atau tidak merusak homepage sekalian, jadi lebih clean aja. Focus mode juga diperkenalkan di iOS 15 dan menurutku ini sangat penting bagi beberapa orang ya, walaupun aku sih biasanya hanya menggunakan don't disturb saja. Jadi ketika kalian buka control center, ini sebenarnya hampir sama dengan don't disturb, tapi kalian bisa aja sesuai yang kalian inginkan. Contoh, aku pilih yang work, aku belum menyesuaikan ya, jadi aku klik next. Nanti akan muncul orang-orang yang bisa notifikasi siapa saja di HP kalian. Lalu juga kalian bisa pilih siapa saja yang bisa telepon ke HP kalian. Lalu ketika allow, selanjutnya di bagian aplikasi, ini kalian bisa menyesuaikan apa saja aplikasi yang bisa mengeluarkan notifikasi ketika kalian mengaktifkan work atau focus mode-nya yang sudah kalian adjust sebelumnya. Di sini ada time sensitive, jadi berbedanya adalah ketika di sini nih, contoh ini kan ada reminders. Misalnya aku tidak ada reminders, padahal ini sudah jam yang seharusnya reminders memberikan notifikasi, itu kan sangat penting. Ketika kalian nyalakan time sensitive, otomatis nanti akan tetap notifikasi dari reminders muncul. Jika kalian tidak suka, matikan saja time sensitive. Jadi benar-benar hanya 4 aplikasi ini yang bisa memberikan push notification kalian, dan aplikasi lainnya tidak bisa memberikan notifikasi, jadi kalian tidak terganggu ketika mengaktifkan focus mode tersebut. Jadi, jika kalian mau menyalakan tersebut, langsung saja ketika buka control center, tinggal pilih yang bagian work. Kalian juga bisa menyesuaikan ini dengan jam-jam tertentu, misalnya kalian pasti kerja jam 8 sampai jam 5, otomatis ini bisa add schedule, kalian bisa sesuaikan misalnya time, jam 8 sampai jam 5 atau jam 9 sampai jam 5, dan hari apa saja, nanti otomatis jam tersebut bagian fokus untuk work ini akan aktif. Ada hal baru di iOS 15, salah satunya adalah iCloud Plus. Jadi ini sebenarnya sama ketika subscription kalian nambah storage untuk cloud dengan 50GB, 100GB sesuaikan yang kalian butuhkan. Kali ini namanya berbeda, yaitu iCloud Plus. Karena ada beberapa fitur yang menurutku menarik, jadi masuk ke iCloud Plus. Di iCloud sini sebenarnya ini ada Private Relay dan Hide My Email. Private Relay ini hampir sama seperti VPN, tapi agak berbeda. Kalian bisa cek di description di bawah untuk detailnya. Lalu ini bisa menyesuaikan nih IP address location, kalian bisa sesuaikan. Lalu Hide My Email ini menyesuaikan, misalnya contoh kalian sign up ke aplikasi tertentu, email kalian tidak mau yang asli, kalian bisa aktifkan Hide My Email ini. Nanti dia akan otomatis email tersebut akan ke forward ke email asli kalian. Jadi ini cukup menarik dan lebih private dibandingkan kalau tidak ada sama sekali. Bagi kalian yang subscribe Apple Music, ini sangat menarik karena ada kualitas yang jauh lebih baik. Jadi masuk ke bagian setting lalu musik. Ini ada Dolby Atmos. Jadi ini sangat menarik dan pastinya akan support untuk beberapa AirPods Pro, AirPods Max, dan juga AirPods 3 yang baru saja keluar. Lalu bagian audio quality, kalian bisa menyesuaikan nih lossless audio, mobile data streaming, wifi streaming, downloads. Kalau aku ini karena storage masih besar, aku downloadnya yang lossless. Kalian bisa menyesuaikan sih, ada high res lossless juga, tapi ini membutuhkan hardware tambahan untuk bisa memaksimalkan high res lossless. Lalu untuk high quality biasanya yang normal saja dengan Apple Audio Codec sih sudah sangat baik. Baik, jadi aku akan perlihatkan ke kalian. Jadi ini AirPods Pro, masuk saja ke bagian musiknya, ke playlistku, lalu aku aktifkan, masukkan ke AirPods Pro terlebih dahulu. Lalu aku pakai ya. Jadi ketika aku pakai lagu-laguku sih selain lossless, aku sudah otomatis aktifkan ke Dolby Atmos di setting sebelumnya. Jadi ketika aku play, nanti ini akan otomatis nih. Kalian bisa menyesuaikan, kalian bisa lihat. Sebentar, masuk ke Announce AirPods Pro. Nah, masuk di sini, nanti akan ada tampilan di sini Dolby Atmos, berarti ini aktif Dolby Atmos. Kalian bisa cek dari control center, lalu ada gambar ini untuk earphone-nya AirPods Pro kan. Lalu di spatial audio ini sangat menarik karena ada yang baru yaitu head track di iOS 15.1 ini. Nah, ketika ini dinyalakan, ini akan menyesuaikan sesuai dengan kepala kalian. Kalian menghadap kiri, menghadap kanan akan terasa bahwa suaranya dari iPhone kalian di bagian depan. Lalu kalau kalian tidak suka ya fix saja. Tapi kalau kalian tidak suka lagi dengan Dolby Atmos, matikan saja. Ini akan suara normalnya audio dari lagu kalian. Aku beri satu contoh lagi bagi yang tidak support Dolby Atmos. Jadi ini karena tidak support langsung keluarnya lossless saja karena pilihan yang aku sudah pilih di setting. Ketika kalian nyalakan di control center, kalian cek. Ini sekarang bukan spatial audio tapi spatialized stereo. Jadi kerasa stereo sih. Menurutku oke juga bagi kalian yang suka, bisa kalian rasakan.
ini sesuai dengan referensi masing-masing suka yang mana. Jadi akan otomatis suaranya terasa dari depan tapi hanya stereo. Kalau kalian mau head track pun bisa dengan stereo ini, kalian bisa aktifkan untuk head track. Sesuaikan dengan yang kalian mau. Dan juga tidak hanya Apple Music. Kalau untuk spatialized stereo ini, kalian nonton video-video lain, YouTube, ini bisa kalian aktifkan dan bahkan bisa head track juga. Jadi sangat menarik lah menurutku. Selanjutnya ada fitur baru juga. Ketika ini aku masih menggunakan AirPods Pro ya. Dan ini aku lagi telepon keadaannya. Di FaceTime, tepatnya FaceTime audio. Sekarang ada muncul nih untuk mic mode-nya. Jadi ketika aku aktifkan, ini ada pilihan standar, itu suara standar. Voice isolation, ini kalian akan dioptimalkan suara dari mulut kalian. Suara-suara yang lain akan terasa lebih hilang. Lalu wide spectrum ini lebih mendengarkan apa yang di sekitar kalian. Jadi kalau keadaan rame atau ada orang lain yang ngomong juga, wide spectrum ini jadi lebih jelas lah suaranya keluar semua dari mikrofon kalian. Baterai juga sangat penting. Ada salah satu tips untuk kalian untuk nyalakan toggle-nya. Jadi masuk settings ke baterai. Lalu ini masuk ke battery health ya. Yap, aku sudah 99%. Terakhir aku banyak nyoba untuk nge-game ya. NBA yang ada di Apple Arcade. Jadi baterainya cukup sering panas sehingga battery health-nya juga turun. Salah satu tips juga, jadi jangan main sambil dicas guys, karena baterainya akan sangat panas, tekanan sangat tinggi, battery health akan lebih cepat turun. Lalu ini ada optimize battery charging, dinyalakan saja. Karena aku tipenya yang ngecas dari malam sampai pagi aku tinggal tidur. Jadi ini akan otomatis, biasanya misalnya sekitar jam 11, jam 12 malam, akan hanya full di 80%, lalu jam 4-an, jam 5 baru akan jalan lagi ke 100%. Karena iPhone akan tahu jam berapa aku gunakan. Biasanya aku sekitar jam 7 baru nyala. Sebelum jam 7 pasti sudah 100%. Tapi sebelum itu, untuk malamnya sekitar jam 1, jam 2 subuh masih akan tertahan terus di 80%. Jadi ini untuk mempertahankan baterai kalian dan battery health-nya supaya lebih awet. Baik, sekarang yang ditunggu-tunggu adalah bagian kamera. Jadi iPhone 13 dengan kamera yang baru, fitur yang baru juga. Aku masuk ke bagian kamera. Aku ingin jelaskan sedikit, jadi bagian bawah ini kalian bisa slide ke atas. Ini ada pilihannya langsung, ada flash, live photo, photographic style, ratio, exposure, dan juga ini timer. Jadi kalau untuk photographic style yang baru di iPhone 13 series, kalian pencet, ini akan ada standar. Kalau kalian mau sesuaikan lah mau yang mana, standar, rich, cool, vibrant. Kalian merasa kurang warm, ini bisa kalian aktifkan juga lebih warm lagi. Jadi sesuai dengan yang kalian inginkan lah. Otomatis ini akan terbuka ketika kalian mengambil foto dengan salah satu preset tertentu. Jadi contohnya aku buka Twitter, lalu aku keluar, aku buka kamera lagi. Otomatis di bagian atas kalian akan lihat bahwa ini photographic style-nya nyala, dan photographic style yang terpilih adalah yang paling terakhir kalian gunakan. Jadi ketika kalian pencet, nah benar langsung vibrant warm ini yang keluar. Jadi hati-hati kalau kalian hanya mau sesekali saja, pastikan kalian kembalikan ke standar. Jadi ketika standar, nah, bagian atasnya hilang, berarti tidak ada photographic style yang aktif pada saat kalian pengambilan foto. Lalu di sini untuk rasio sedikit ya. Jadi kalau misalnya kalian mau Instagram, ini biasanya otomatis langsung ke 16:9 saja supaya otomatis kalian bisa melihat apa bagian yang tercrop. Fitur selanjutnya adalah cinematic video. Jadi kalian bisa slide di bagian bawah, ini langsung ada video, cinematic video. Jadi ini 1080x30 untuk bagian yang belakang blur. Kalian bisa cek di full reviewku juga untuk beberapa contohnya. Jadi ini langsung cinematic video dengan 1080 at 30 fps. Lalu untuk 10 bit Dolby Vision, kalian bisa otomatis. Kalau cinematic ini otomatis dengan 10 bit Dolby Vision. Jadi kalian langsung saja ke settings, lalu ke kamera. Jadi ini semuanya ada formatnya di sini. Lalu aku ke record video, biasanya otomatis 1080x60 supaya agak ringan. Tapi kalau aku butuh ke 4K at 60 di kamera app-nya, ini ada show PAL formats, jadi ini 25 atau 50 kalau kalian memang mau menggunakan FPS tersebut. Lalu HDR video inilah, jadi ini kalau kalian nyalakan, ini akan mengambil 10 bit Dolby Vision, jadi dengan HDR video yang bisa kalian ambil dengan iPhone 13 series. Selain kalian bisa ganti manual di sini, kalian bisa langsung di bagian kameranya, lalu pada bagian video. Ini di bagian atas ada HD60, kalian bisa cek, nah 4K. Atau HD lagi, dan FPS-nya kalian bisa sesuaikan apa yang kalian inginkan. Jadi langsung saja di bagian atas ini. Selanjutnya untuk Pro dan Pro Max adanya makro kamera. Di sini masuk ke setting sama di kamera. Lalu yang baru di iOS 15.1 adanya auto makro, kalian bisa toggle off. Kenapa? Karena kadang terganggu. Misalnya nyala nih untuk iOS 15 yang sebelumnya, ketika kalian foto satu kali nih agak dekat, langsung otomatis dia akan ke ultrawide dan menggunakan makro kamera tersebut.
Padahal kadang kita mau mendapatkan hasil foto terbaik dengan kamera utama. Sehingga kalian masuk ke setting, matikan saja auto makro. Jadi ketika kalian masuk ke kamera, tidak akan otomatis terganti ke ultra wide. Jadi kalian bisa lihat, nah kan ngeblur karena tidak bisa ya, karena kamera utama tidak bisa. Kalian bisa baru ke ultra wide kamera, baru masuk untuk ultra wide-nya. Jadi lebih oke lah, kalian bisa adjust lebih mudah dengan yang 15.1. Selanjutnya yaitu Apple ProRAW dan Apple ProRes. Jadi ProRAW ada dari 12 Pro Max sebelumnya. Tahun ini ditambah Apple ProRes. Jadi kalian masuk di setting kamera lalu ke format. Ini pilih efisiensi nggak masalah sih, atau most compatible lebih baik. Ini langsung ada photo capture Apple ProRAW. Dan tahun ini adanya Apple ProRes. Tapi hati-hati kalau kalian lihat 1 menit 10-bit HDR ProRes bisa 1,7 GB untuk yang HD dan 6 GB untuk 4K hanya dalam 1 menit. Jadi kalau kalian benar-benar butuh, baru nyalakan saja Apple ProRes. Dan sama dengan kamera, filenya juga lebih besar dengan each file sampai 25 MB. Hati-hati kalau kalian membutuhkan itu. Dan memang untuk yang 128 GB maksimal Apple ProRes video hanya di 1080 at 30 fps. Kalau video ini, kalau sudah kalian nyalakan, akan di bagian atasnya ada pilihannya. Kalau kalian mau nyalakan, yap, ini akan otomatis nyala. Dan untuk maksimalnya dengan 4K at 30 baru bisa kalian nyalakan Apple ProRes-nya. Yap, dan ada maksimal time-nya bahkan 17 menit saja yang bisa aku ambil. Ini 256 dan juga 128 storage-nya sudah aku gunakan ya. Sekitar 128 GB. Sama dengan foto, untuk RAW di sini yaitu Apple ProRAW. Kalau kalian menyalakan, pencet saja. Oh, berarti ini ProRAW untuk bagian foto. Ketika kalian ambil, memang akan kelihatan di bagian Photos ini akan ada tulisannya RAW bahwa ini RAW file. Untuk mengecek detail foto sekarang juga sangat mudah dibandingkan yang sebelumnya harus download aplikasi luar. Jadi kalian bisa langsung masuk Photos, langsung slide ke bawah, ataupun ini ada i ya, bagian sini kalian bisa mencet. Ini ada semua detailnya, tanggal berapa, jam berapa, Apple iPhone apa, lalu dengan lensa yang apa, dan resolusinya berapa. Ini sangat menarik sih. Jadi kalau kalian butuh, bisa mendapatkan detail tersebut atau metadata dari foto yang telah kalian ambil di iPhone 13 series kalian. Fitur yang menurutku nggak kalah penting di iOS 15 dan juga di iPhone 13 series adanya live text. Jadi kalian masuk ke kamera, bahkan untuk makro kamera pun bisa kalian dekatkan produknya kali ini. Nah, di bagian bawah ini akan ada kotak ya, bagi kalian yang bingung. Jadi ini akan meng-scan untuk teks yang ada di foto. Nah, misalnya ini lithium ion, tinggal select aja, kalian bisa copy, kalian bisa paste di bagian manapun. Contoh nih, misalnya aku mau paste di bagian notes, lalu aku paste aja, otomatis nanti akan bisa sesuai teks yang ada di foto kalian. Bagi beberapa yang tidak bisa mengaktifkan live text, pastikan masuk di settings, lalu masuk ke general, lalu di language and region, pastikan Inggris, karena live text ini sementara bahasa tertentu dan salah satunya Inggris ya, Indonesia masih belum bisa. Otomatis nanti live text bisa kalian gunakan, hanya tinggal masuk ke bagian kamera. Oke, itu aja sih yang ingin share dan semoga video ini berguna bagi kalian yang mau tanya-tanya dan juga kita bahas bersamalah dengan teman-teman yang lain. Langsung saja komen di bawah. Oke, semoga kalian suka dengan video ini. Jangan lupa untuk share, like, subscribe, dan sampai ketemu di video selanjutnya.